Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD yang sedang berjuang keras dalam persiapan untuk pretest dan UKM PPG sudah meluangkan waktu untuk belajar melalui video saya ini. Saya berdoa dan berharap semoga Bapak Ibu semua dapat memahami dan menyerap semua materi yang akan saya bahas kali ini dan lulus dalam ujian yang mendatang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan soal dan selamat belajar. Semoga sukses selalu menyertai langkah Bapak Ibu semuanya. Amin. Pada saat Pak Ahmad mengajar dengan LKPD seperti pada gambar, rangkaian persegi 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangun-bangun berikut. Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Gambarkan hasilnya pada kertas bertitik, polos. Dari bangun yang terbentuk, bangun mana sajakah yang merupakan jaring-jaring kubus? Urutan proses pembentukan pengetahuan peserta didik Pak Ahmad menggunakan LKPD tersebut adalah A. Membaca informasi, menyusun jaring-jaring kubus, membentuk kubus. B. Membaca informasi, menemukan jaring-jaring, memeriksa kebenaran jaring-jaring kubus. C. Membaca informasi, membangun kubus dari 6 persegi yang disediakan, menyusun jaring-jaring kubus, menuliskan jaring-jaring pada kertas. D. Membaca informasi, membangun susunan persegi menjadi jaring-jaring, memilih jaring-jaring dari susunan 6 persegi yang disediakan. E. Membaca informasi, menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi, memeriksa apakah bangun tersebut jaring-jaring kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi dan setiap sisinya berbentuk persegi. Jaring-jaring kubus adalah penampang 2 dimensi dari kubus yang dapat dibentuk kembali menjadi kubus 3 dimensi. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang disusun sedemikian rupa sehingga jika dilipat, mereka akan membentuk sebuah kubus. Secara umum, proses pembentukan pengetahuan bisa diartikan sebagai 1. Membaca dan memahami informasi yang diberikan, dalam hal ini, bagaimana susunan 6 persegi bisa membentuk jaring-jaring kubus. 2. Melakukan kegiatan praktik berdasarkan informasi yang telah dipahami, misalnya, menyusun jaring-jaring kubus atau membangun kubus dari 6 persegi yang disediakan. 3. Mengevaluasi hasil dari kegiatan praktik, misalnya, mengecek apakah jaring-jaring yang telah dibentuk memang benar merupakan jaring-jaring kubus. Dengan mempertimbangkan hal ini, opsi yang paling sesuai dengan proses tersebut mungkin adalah C. Membaca informasi, membangun kubus dari 6 persegi yang disediakan, menyusun jaring-jaring kubus, menuliskan jaring-jaring pada kertas. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A pada pukul 7, dan tiba di kota B pada pukul 19.45. Namun di perjalanan bus berhenti sebanyak 2 kali untuk istirahat. Masing-masing 15 menit dan 30 menit. Jarak antara kota A dan kota B adalah A. 800 km, B. 950 km, C. 780 km, D. 875 km, E. 925 km. Untuk mencari jarak antara kota A dan B, kita harus mencari terlebih dahulu total waktu perjalanan efektif bus tersebut. Bus berangkat pukul 7 dan tiba pukul 19.45. Jadi total waktu perjalanan adalah 12 jam 45 menit. Namun, bus tersebut berhenti 2 kali untuk istirahat, yaitu selama 15 menit dan 30 menit. Jadi total waktu istirahat adalah 45 menit. Maka, waktu perjalanan efektif bus tersebut adalah 12 jam 45 menit dikurangi 45 menit, yang menjadi 12 jam. Dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Jarak antara kota A dan B dapat dihitung dengan mengalihkan waktu perjalanan efektif dengan kecepatan rata-rata. Yaitu, 65 km per jam kali 12 jam sama dengan 780 km. Jadi, jawabannya adalah C. 780 km. Ada tenda berbentuk limas persegi dan prisma segitiga yang dijual oleh toko makmur. Seperti pada gambar di soal. Terkait dengan ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tenda limas walau tampak kecil, memerlukan ruang yang lebih besar dari tenda prisma. B.
Volume 4 tenda prisma sebanding dengan 6 tenda limas. C. Jika diisi dengan air, tenda limas menampung lebih banyak air daripada tenda prisma. D. 6 tenda limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. E. Ternyata, kedua tenda memerlukan ruang yang sebanding. Untuk mengetahui berapa ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda, kita perlu menghitung volume dari masing-masing tenda. Volume tenda limas persegi dihitung dengan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu sepertiga kali 10.000 cm persegi kali 160 cm sama dengan 533.333,33 cm kubik. Sementara itu, volume tenda prisma segitiga dihitung dengan rumus luas alas kali tinggi, yaitu 7.200 cm persegi kali 200 cm sama dengan 1.440.000 cm kubik. Mari kita bandingkan volume tersebut dengan pernyataan dalam pertanyaan. A. Salah. Tenda prisma memiliki volume yang lebih besar daripada tenda limas, sehingga memerlukan ruang yang lebih besar. B. Salah. Volume 4 tenda prisma adalah 4 kali 1.440.000 cm kubik sama dengan 5.760.000 meter kubik. Sementara volume 6 tenda limas adalah 6 kali 533.333,33 cm kubik sama dengan 3.200.000 cm kubik. Jadi, pernyataan ini tidak benar. C. Salah. Tenda prisma memiliki volume yang lebih besar, sehingga jika diisi dengan air, akan menampung lebih banyak air daripada tenda limas. D. Benar. Volume 2 tenda prisma adalah 2 kali 1.440.000 cm kubik sama dengan 2.880.000 cm kubik, sementara volume 6 tenda limas adalah 6 kali 533.333,33 cm kubik sama dengan 3.200.000 cm kubik. Jadi, pernyataan ini benar. E. Salah. Kedua tenda tidak memiliki volume yang sebanding. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah D. 6 tenda limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. 3 tiang dipasang berjajar. Ketinggian puncak A, B dan C adalah 3 meter, 10 meter, dan 5 meter. Jarak tiang A dan C adalah 30 meter. Tiang B berada di antara tiang A dan C. Perhatikan gambar berikut. Sebuah lampu diletakkan di ujung atas tiang B, panjang bayangan tiang A sama dengan panjang bayangan tiang C, jarak antar puncak bayangan tiang A dan tiang B adalah A. 360 per 46, B. 46 per 13, C. 180 per 25, D. 70 per 12, E. 420 per 23. Jawaban yang benar adalah C. 180 per 25. Panjang bayangan tiang A sama dengan panjang bayangan tiang C. Jadi sudut elevasi cahaya dari puncak tiang B ke puncak tiang A sama dengan sudut elevasi tiang cahaya dari ujung tiang B ke ujung tiang C. Artinya segitiga yang dibentuk oleh lampu, ujung tiang B, dan ujung tiang A dan C adalah segitiga sebangun. Perbandingan sisi-sisi segitiga tersebut adalah 3:5:10. Jadi jarak bayangan puncak tiang A dan tiang B adalah 10 per 18 kali 30 sama dengan 180 per 25 meter. Gambar berikut mengilustrasikan Aldi dan Rina yang menimba air dengan cara yang berbeda. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina dan keduanya terisi air penuh, maka besar usaha yang dilakukan oleh Aldi adalah A. 2 kali lebih besar daripada Rina, B. Sama dengan usaha Rina, C. Setengah dari usaha Rina, D. Tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina, E. Tidak bergantung pada besar ember. Usaha, work, dalam fisika didefinisikan sebagai produk dari gaya yang diterapkan dan jarak yang ditempuh oleh objek. Jadi, dalam konteks ini, besar usaha yang dilakukan oleh Aldi dan Rina tergantung pada gaya yang mereka gunakan untuk menarik ember dan jarak yang ditempuh oleh ember tersebut. Dalam kasus ini, Aldi menggunakan katrol tunggal,
sementara Rina tidak menggunakan katrol. Sebuah katrol tunggal tidak mengubah jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat beban usaha total tetap sama. Katrol hanya meredistribusi usaha tersebut, sehingga seorang individu harus menerapkan gaya yang lebih kecil tetapi sepanjang jarak yang lebih jauh. Namun, ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina. Ini berarti Aldi harus melakukan usaha lebih besar untuk mengangkat ember yang lebih berat, meskipun dia menggunakan katrol. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan oleh Aldi adalah 2 kali lebih besar daripada usaha yang dilakukan oleh Rina. Sehingga, jawabannya adalah A. Usaha yang dilakukan Aldi 2 kali lebih besar daripada usaha yang dilakukan oleh Rina. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah A. B. Mengilustrasikan tekanan sistolik ketika ventrikel jantung berkontraksi. B. Mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung berkontraksi. C. A. Mengilustrasikan tekanan diastolik ketika otot jantung mengalami relaksasi. D. A. Mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung berkontraksi. E. A. Mengilustrasikan tekanan diastolik ketika suplai darah ke aorta berhenti kira-kira 1/10 detik. Berikut penjelasan dari masing-masing fase. Sistolik, ini adalah fase di mana jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Saat ini, bilik-bilik jantung, ventrikel, akan menyempit karena kontraksi, sehingga memompa darah keluar. Oleh karena itu, gambar A mewakili tekanan sistolik. Diastolik, ini adalah fase ketika jantung beristirahat dan mengisi darah. Saat ini, bilik-bilik jantung akan membesar untuk mengisi darah. Oleh karena itu, gambar B mewakili tekanan diastolik. Jadi berdasarkan pilihan yang diberikan, pernyataan yang paling benar adalah D. A. Mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung berkontraksi. Perhatikan gambar mekanisme pernafasan perut berikut. Apabila dilihat berdasarkan kondisi diafragma, perbedaan pernafasan dada dan perut terletak pada A. Bentuk kontraksi rongga dada dan perut. B. Otot yang berkontraksi. C. Saluran yang digunakan. D. Tekanan paru-paru. E. Volume paru-paru. Pernafasan dada dan perut memang berbeda dalam hal bagaimana dan bagian mana dari tubuh yang digunakan untuk mengontrol aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pernafasan dada, atau pernafasan toraks, melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma, yang mengubah volume rongga dada dan dengan demikian menciptakan perubahan tekanan yang mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pernafasan perut, atau pernafasan diafragmatik, melibatkan pergerakan diafragma, otot datar yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika diafragma berkontraksi dan menarik ke bawah, volume rongga dada meningkat, mengurangi tekanan di dalam paru-paru dan menarik udara masuk. Ketika diafragma mengendur dan kembali ke posisi semula, volume rongga dada menurun, meningkatkan tekanan di dalam paru-paru dan mendorong udara keluar. Jadi, perbedaan utama antara pernafasan dada dan perut terletak pada otot yang berkontraksi. Membuat pilihan B, otot yang berkontraksi, menjadi jawaban yang paling tepat. Perhatikan gambar berikut. Es sebanyak 500 gram dari minus 10 derajat Celcius hingga menjadi air suhu T derajat Celcius dalam wadah A dan es sebanyak 500 gram dari minus 5 derajat Celcius hingga menjadi air suhu T derajat Celcius dalam wadah B. Sesuai grafik berikut, kalor yang diperlukan dalam wadah A adalah A. Lebih kecil daripada wadah B. B. Sama wadah B, karena memiliki kalor lebur yang sama. C. Lebih besar daripada wadah B. D. Sama dengan wadah B, karena memiliki kalor jenis yang sama. E. Sama dengan wadah B, karena suhu kesetimbangannya sama.
Kalor total yang diperlukan pada suatu perubahan fase atau suhu adalah jumlah dari semua kalor yang diperlukan pada setiap tahap proses tersebut. Dalam hal ini, kalor total yang diperlukan pada wadah A dan B adalah, wadah A, menghangatkan es dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, 500 gram kali 0,5 kalori per gram derajat Celcius kali 10 derajat Celcius sama dengan 2500 kalori melebur es pada 0 derajat Celcius menjadi air. 500 gram kali 80 kalori per gram sama dengan 40.000 kalori menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius ke T. 42.500 kalori menjadi 67.500 kalori sama dengan 67500, 42500 sama dengan 25.000 kalori. Total kalor wadah A sama dengan 2.500 plus 40.000 plus 25.000 sama dengan 67.500 kalori. Wadah B, menghangatkan es dari minus 5 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. 500 gram kali 0,5 kalori per gram derajat Celcius kali 5 derajat Celcius sama dengan 1250 kalori melebur es pada 0 derajat Celcius menjadi air. 500 gram kali 80 kalori per gram sama dengan 40.000 kalori menaikkan suhu air 0 derajat Celcius ke T. 49.500 kalori menjadi 61.500 kalori sama dengan 61500, 4950 sama dengan 12.000 kalori. Total kalor wadah B sama dengan 1.250 plus 40.000 plus 12.000 sama dengan 52.500 kalori dari perhitungan di atas. Jelas bahwa kalor yang diperlukan dalam wadah A adalah lebih besar daripada wadah B sehingga jawaban yang benar adalah C, lebih besar daripada wadah B. Perhatikan barisan bilangan berikut ini 1, 5, 9, 13. Anto ingin membuat barisan bilangan baru dari barisan tersebut. Anto hanya mengambil urutan genap sebanyak 200 suku. Suku terakhir barisan bilangan yang dibuat Anto adalah A. 1594, B. 1597, C. 797, D. 1003, E. 1605. Dalam barisan tersebut, setiap suku bertambah 4 dari suku sebelumnya. Jika Anto ingin membuat barisan bilangan baru dengan mengambil urutan genap, maka Anto harus mengambil suku-suku dengan indeks genap. Jika kita perhatikan, indeks genap dalam barisan tersebut adalah 2, 4, 6, 8, seterusnya. Untuk mencari suku terakhir dari barisan bilangan yang dibuat Anto, kita perlu mencari suku ke-200 dari barisan bilangan dengan indeks genap tersebut. Suku dengan indeks genap dalam barisan tersebut dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut, suku ke N sama dengan suku pertama plus N dikurangi 1, kali selisih suku pertama dalam barisan tersebut adalah 5. Dan selisihnya adalah 8. Kita ingin mencari suku ke-200 dalam barisan tersebut, jadi kita dapat menggantikan N dengan 200 dalam rumus di atas. Suku ke-200 sama dengan 5 plus 200 dikurangi 1, kali 8 sama dengan 5 plus 199 kali 8 sama dengan 5 plus 1592 sama dengan 1597. Jadi, suku terakhir dari barisan bilangan yang dibuat Anto adalah 1597. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, 1597. Selisih dua bilangan adalah 20. Jika perbandingan dua bilangan tersebut 3:4, maka kuadrat dari salah satu bilangan tersebut adalah A. 900, B. 1600, C. 400, D. 2500, E. 600. Dalam masalah ini, kita dapat menggunakan metode substitusi untuk mencari jawaban yang tepat. Diberikan bahwa selisih dua bilangan adalah 20, dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 3:4. Misalkan bilangan pertama adalah 3x dan bilangan kedua adalah 4x, dengan x merupakan suatu bilangan. Selisih kedua bilangan tersebut adalah bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. 4x dikurangi 3x sama dengan 20x sama dengan 20, jadi, kita dapat menggantikan x dengan 20 dan mendapatkan bilangan pertama sebagai 3x sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60.
Kuadrat dari salah satu bilangan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. 60 kuadrat sama dengan 3600, jadi, kuadrat dari salah satu bilangan tersebut adalah 3600. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah E. 3600. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini tentang pembahasan soal pretest dan UKM PPG guru kelas SD. Saya harap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai materi-materi yang akan diuji dalam pretest dan UKM PPG, seperti yang telah kita bahas tadi. Saya telah membagikan 10 soal sebagai contoh yang mungkin muncul dalam pretest. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengasah kemampuan Anda dalam menjawab soal-soal tersebut. Saya ingin mengucapkan semoga sukses dan lancar kepada semua yang akan mengikuti pretest maupun UKM PPG. Semoga persiapan yang telah Anda lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Saya yakin Anda semua memiliki potensi dan kecakapan untuk menjawab setiap tantangan dalam pretest maupun UKM PPG dengan baik. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video baru seputar pendidikan dan pengembangan profesi guru. Jadi, jangan lupa untuk terus berlangganan dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau kolega Anda yang juga membutuhkan informasi mengenai pretest dan UKM PPG. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Semoga Anda berhasil lulus pretest maupun UKM PPG. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Terima kasih dan salam sukses.